Syekh Ahmad Satibi atau biasa disebut Mama Gentur, adalah salah satu ulama yang berpengaruh di Jawa Barat, lahir di Cianjur, Hindia Belanda, sekitar tahun 1253 Hijriah, atau 1837 Masehi. Jika kita lihat nasabnya, Mama Gentur merupakan cicitnya dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Adapun silsilahnya sebagai berikut. Mama Gentur bin Mama Haji Muhammad Said Gentur bin Mama Haji Abdul Qadir Ciawi Tasikmalaya bin Syekh Nur Hajid Bantar Kalong Pamijahan bin Syekh Nur Katim Selakopi Cianjur bin Syekh Dalem Bojong Bantar Kalong Pamijahan, kemudian bin Syekh Abdul Muhyi Bantar Kalong Pamijahan. Mama Gentur tanpa diketahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun kelahirannya. Namun menurut penuturan salah satu dari anak muridnya, bahwa usia beliau 2 tahun lebih tua dari Mama Sempur Purwakarta. Kata Mama merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata Rama, artinya bapak. Kata Mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai yang ilmu agamanya tinggi, sehingga sebutannya menjadi Mama Ajengan atau Mama Kiai. Sementara, Gentur adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Kabar dari Syekh Ahmad, alias Mama Cimasuk Garut, bin Syekh Muhammad Rusdi, waktu saya mengunjungi Mama Gentur, dia mengisahkan bahwa dulu, Mama ketika itu sangat menginginkan punya ilmu yang besar, tapi Mama merasa bingung memilih guru untuk ngaji kemana. Akhirnya Mama berangkat ziarah kubur ke Habib Husain bin Abu Bakar Alaidrus, alias Wali Luar Batang Jakarta. Di situ Mama membaca sholawat nariyah sekian kali, dan tamat sebanyak 44 kali, dalam waktu 8 bulan. Kemudian, setelah itu, Mama bermimpi bertemu dengan Wali Luar Batang. Beliau berkata, kalau kamu benar-benar mau punya ilmu yang besar, segeralah pergi ke daerah Garut. Kemudian Mama Gentur mulai berangkat ke daerah Garut, lalu mengunjungi pesantren Keres Cibatu. Kata Mama Keres, kalau Ananda mau punya ilmu yang besar, besok Mama antar ke paman Mama, yaitu Pangersa Mama Ajengan Muhammad Ajroi, di Bojong. Sebab dalam waktu sekarang ini, para sepuh yang punya ilmu yang besar di tiap kabupaten, juga kebanyakan yang nyantri ke paman Mama, yaitu Syekh Muhammad Azroi. Mama Gentur menginap semalam di Pondok Keres. Besoknya kemudian diantarkan ke pesantren Bojong. Diceritakan, ketika mondok di Bojong, makanan yang biasa beliau makan selama di pesantren, cukup dengan talas, yang dicuilkan ke dalam sambal roai, tidak pernah makan yang enak, atau dengan rupa-rupa makanan. Suatu ketika mendapati masalah kitab yang susah dipaham, beliau langsung menghadiahi mualifnya, dengan makanan dan aurat sholawat. Hanya dalam waktu 40 hari mondok di Bojong, Mama Gentur sudah hafal kitab Yakulu, Kailani, Amriti, Alfiyah, Samarkondi, dan Jauhar Maknun. Keunggulan pesantren Bojong Garut adalah para santri yang belajar di pesantren tersebut. Jika sudah belajar selama 2 tahun, biasanya akan jadi al-alim al-alamah. Mama Gentur menetap di pesantren Bojong hanya selama 1 tahun, hingga akhir bulan Syaban, karena disuruh Mama Azroi menemani Kiai Muhammad Rusdi, yang sudah menetap selama 4 tahun, berguru ngaji di Pondok Pesantren Gudang, Tasikmalaya. Setelah 1 tahun mondok di Bojong Garut, lalu Mama Gentur meneruskan mondoknya ke pesantren Mama Gudang atau Mama Muhammad Sujai, Tasikmalaya, dan menghabiskan sekitar 9 tahun menuntut ilmu di sana. Dari Tasikmalaya, kemudian Mama Gentur melanjutkan mondoknya ke Mekah, tepatnya di Syekh Hasbullah. Sewaktu di Mekah, Mama Gentur suka sholat di depan Baitullah. Para askar telah mengetahui dan memberi isyarat kepada jamaah yang lain, supaya ada tata hormat kepada beliau, sembari berkata, "Haza, ulamaul Jawa."
Setelah sekian lama di Mekah, kemudian Mama Gentur berangkat ke Mesir, dengan maksud mau melanjutkan tolab ilmunya. Namun, ulama Mesir sama berkata, sudah tidak ada guru buat Ahmad Syatibi. Kata Syekh Mesir, hanya ada satu ulama ahli qiraat Quran. Kebetulan beliau sama berasal dari Indonesia, dan bermukim di Mekah, yaitu dari Pulau Bawean. Selanjutnya mereka bertemu, dan saling tukar ilmu. Mama Gentur mengajar ilmu mantik, sedangkan ulama Bawean, mengajar ilmu qiraat. Sesudah Mama Gentur mukim di Mekah dan Mesir beberapa tahun lamanya, satu riwayat mengatakan, ada utusan dari Syekh Muhammad Soheh, Buni Kasih, Cianjur. Amanatnya, katakan kepada Syatibi segeralah pulang, kemudian mukim di Cianjur. Sebab, di daerah Tatar Pasundan, sudah tidak ada lagi yang kuat untuk jadi pemimpin, dan tauladan dari pengamalan ilmu yang sebenarnya. Lalu Mama Gentur pulang ke Cianjur, dan melanjutkan mengaji ke Syekh Soheh Buni Kasih Warung Kondang, kemudian mukim di Gentur. Oh